Kita masuk ke sini. Menyemir rambut apa hukumnya? Bolehkah kita menyemir rambut? Ini penting. Ini kadang-kadang kan, Masya Allah, rambut putih. Kayak saya ini kan rambutnya sudah putih, Pak. Tapi kayaknya di depan saya juga banyak yang putih ini. Apakah boleh kita menyemir rambut? Nah, ini penting buat orang-orang yang di luar juga, yang sudah rambutnya beruban. Praktek menyemir rambut itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Rasul itu sudah ada. Hanya saja motif menyemir rambutnya itu yang perlu diperhatikan. Motifnya itu, nawaitunya itu yang perlu diperhatikan. Sebab ada orang yang menyemir rambut itu motifnya pingin dianggap muda. Nah, ini yang keliru itu pingin dianggap muda itu, Pak. Masya Allah, pingin dianggap muda. Sudah tua ya, alhamdulillah. Tua saja katanya. Karena itu majelis ulama sebelum mengeluarkan fatwa tentang semir rambut, beliau lalu kemudian menukil beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis. Salah satu ayat Al-Quran yang dinukil oleh fatwa majelis ulama, Al-A'raf ayat 31, Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap engkau memasuki masjid. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu ayat yang pertama dikutip dalam kaitan mengeluarkan fatwa tentang menyemir rambut. Ayat yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dulu. Jadi muslim tidak boleh menyerupai orang-orang di luar Islam. Ini penting. Jadi jangan kemudian kita menggunakan aksesoris atau menggunakan pakaian yang persis mirip dengan orang di luar Islam. Harus beda. Ini wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak boleh. Maksudnya apa? Jangan sampai menyemir rambut kita sama dengan cara menyemir rambutnya orang kafir. Nah, nanti ada bedanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, An Jabir bin Abdullah qala utiya bi Abi Quhafa yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihiyatuhu kasagomah bayado. Dulu ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Muslim dengan 12.000 pasukan, Utiya bi Abi Quhafa, datanglah seorang yang sudah tua namanya Abu Quhafa. Abu Quhafa ini ayahnya Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiqnya aja dah tua, bagaimana ayahnya? Nah, ini. Beliau dalam keadaan ra'suhu wa lihiyatuhu kasagoma. Rambut kepalanya dan jenggotnya sudah putih seperti pohon sagoma. Jadi rambut kepala udah putih, jenggot sudah putih. Dilihat oleh Rasul, tatkala rambut putih, jenggot putih bagaikan pohon sagoma, Rasul bersabda,
Goyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawadi. Ubahlah rambut jenggot dan kepala ini dengan sesuatu, wajtanibus sawad, tapi jangan pakai warna hitam. Kalau kita kan pengennya hitam, Pak. Kebanyakan orang kalau nyemir rambut pengennya warna hitam. Ternyata tidak boleh menyemir dengan menggunakan warna hitam itu. Nah ini. Jadi boleh menyemir. Goyiru rubahlah hadza bi syai'in ay maknahu bi makna ra'su walihiyati bayadhan. Jadi jenggot putih dan rambut putih boleh dirubah, wajtanibus sawad, tapi hindari menggunakan warna hitam. Nah, nanti ada syaratnya. Innal yahuda wan nasra la yasbughuna fa khalifum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir uban mereka. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inna ahsana ma ghayyartum bi syaibal khina'i wal katam. Cara nyemirnya itu menggunakan khina itu pacar. Di Indonesia ada yang jual ya? Ada. Tapi biasanya di toko-toko yang menjual produk-produk dari Arab Saudi. Khina itu pacar. Al-katam inai. Nah, kenapa mesti pakai khina atau katam? Karena kalau dengan semir yang lain itu namanya cat. Permasalahan yang timbul apabila semir itu dioleskan ke rambut itu menutup pori-pori rambut, maka ini yang jadi masalah. Karena itu hati-hati membeli semir rambut. Membeli semir rambut itu yang pertama kalau bisa yang terdiri dari inai atau dari khina. Yang kedua, cari yang sudah ada fatwa halalnya. Sebab kalau tidak, itu dimungkinkan semir itu adalah semir yang menutup rambut. Manakala semir itu, cat itu menutup rambut, maka kalau kita punya hadas besar, lalu kita mandi janabah, itu mandi janabahnya tidak sah. Kalau mandi janabah tidak sah, maka menjadi sholatnya tidak sah karena kita masih memiliki hadas besar. Wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah, sholat wajibnya tidak sah, sholat sunnahnya tidak sah, puasanya tidak sah. Coba kalau sampai 5 tahun bagaimana? Nah ini penting. Biasanya orang kalau sudah tua itu kan banyak yang action. Action mempercantik diri supaya kelihatan muda. Kadang-kadang dipanggil kakek oleh cucunya juga gak mau. Panggil om. Ada Pak. Ada. Terutama yang ibu-ibu dipanggil nenek gak mau gitu. Nah, berdasarkan uraian tadi, lalu kemudian Majelis Ulama memberikan penetapan fatwa tentang menyemir rambut. Yang pertama, hukum menyemir rambut asalnya mubah dengan ketentuan. Jadi menyemir rambut itu boleh. Dengan ketentuan yang pertama, menggunakan bahan yang halal dan suci. Nah, itu perlu diketahui, Pak. Siapa tahu bahwa penyemir rambut itu dari barang yang tidak halal. So banyak barang yang berasal dari barang yang tidak halal. Yang kedua, dimaksudkan untuk sesuatu tujuan yang benar dan syar'i. Nah,
Kalau kita menyemir rambut mengikuti ayahnya Abu Bakar sebagaimana diperintahkan Nabi, itu namanya boleh. Tapi kalau menyemir rambut dengan tujuan supaya tampil di cewek muda itu menarik, itu beda lagi, Pak. Yang ketiga, mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi bolehlah, biasanya warnanya itu bukan hitam tapi rada kecoklat-coklatan ya. Makanya kan sering kita melihat. Jadi kalau kita lihat orang kelihatannya usianya udah lanjut, lalu jenggotnya rada kecoklat-coklatan, lalu rambutnya rada kecoklat-coklatan, hitam bukan, coklat bukan, nah itu warna pacar lah, gitu kan. Yang keempat, materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci. Nah ini, Pak, hati-hatinya di sini. Ini penting ini. Ini kami penting mengingatkan jamaah dan mengingatkan orang-orang yang di luar, khususnya lansia. Karena tadi kata sabda Nabi, ada satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah lanjut usia. Kita sering menyebutnya dengan faktor U. Faktor U. Yang terakhir, menghindari pemilihan warna hitam. Nah ini, Pak, hindari pilih warna hitam. Bahkan kalau kita masuk toko itu cari cat rambut, ada nggak yang hitam? Iya ada nggak yang hitam? Nah, warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya, khida, dan dampak negatif lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yang kedua, hukum penyamir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas tadi, itu haram hukumnya. Jadi kalau semirnya itu menutup rambut, menghalangi air tatkala mandi janabah itu kepada rambut, maka itu hukumnya haram. Ditetapkan 10 Rajab 1433, 31 Mei 2012. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, sampai sini barangkali